warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Malam ini kita ketemu lagi di Gelora sesi keempat. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang karakter. Nah, di sini akan ada 3 materi. Yang pertama di sini adalah Bapak Yes Malaikosa, MTG, jabatan sebagai asesor BAN SM 2019, dosen STKIP SOE. Kemudian ada Bapak DRS Bagus Subambang. Di sini jabatan sebagai dosen tetap STTIA Surabaya, kemudian S1 FKIP jurusan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Unida, sarjana hukum Unida, sarjana pendidikan agama Malang, S2-nya Magister of Art Pendidikan 13 Batu Malang, kemudian Magister of Teologi STBI Semarang. Kemudian pemateri yang ketiga adalah Bapak Baharudin SPD MPD, dosen Universitas Muhammad Nrekang, Muhammadiyah Nrekang, KPU Kabupaten Nrekang, pendidikan S1 STKIP Muhammadiyah Nrekang, S2 Universitas Negeri Semarang, S3-nya Doktor Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Nah, hostnya adalah saya sendiri, Reni Nurhapsari dari SMP Ombosari. Kemudian untuk moderatornya Budiah dari Man 1 Batu Malang. Untuk pemateri yang pertama adalah Bapak Yes Malaikosa. Oke, kepada Bapak Yes. Baik. Silakan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya banggakan guru-guru hebat yang tadi disampaikan oleh moderator. Di sini tema dari yang diberikan oleh Gelora adalah tentang pendidikan karakter. Dari tema besar itu kami para pemateri atau narasumber ini coba merembuk untuk membagi tema sehingga tema ini sampai akhir diskusinya nyambung gitu. Jadi saya coba berangkat dari pembentukan kecakapan hidup dengan pembelajaran bermuatan ekonomi kreatif. Sebagai pengantar dari tema ini yang saya bawa, itu saya coba menjelaskan duduk kurikulum revisi 2018 dari 2013. Yang pertama, kurikulum kita harus sepakat bahwa kurikulum ini atau kurikulum pendidikan Indonesia ini tidak berubah, tapi dia terus berkembang. Jadi ada berkembang dari tahap dari tahun 1994 sampai sekarang yang kita gunakan adalah kurikulum revisi 2013, yaitu kurikulum 2018 akan terus berkembang. Jadi kalaupun ada perubahan strategi, cara dalam pembelajaran, saya pikir itu wajar untuk bagaimana kita merespon perubahan yang terjadi. Yang berikut, struktur kurikulum sendiri mengisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan bahan ajar. Ini satu kesatuan dalam kurikulum. Diturunkan dalam silabus itu lebih terperinci lagi. Nanti turunnya pada RPP itu sebenarnya ada 9 komponen, tapi yang saya tampilkan di sini cuma beberapa yang ada kaitannya dengan
topik saya malam hari ini menyangkut bagaimana kita membentuk siswa agar dia cakap, artinya kreatif, inovatif. Jadi belakangan ini hasil penelitian bahkan dari data yang saya peroleh itu pendidikan penyumbang terbesar angka pengangguran itu ada pada lulusan SMK 11, sekian persen, yang itu perlu kita mencari solusi agar kita dapat sama-sama memecahkan masalah ini. Salah satunya adalah lewat pembelajaran di sekolah. Yang berikut, slide yang berikut, next. Ini slide yang saya kirimkan ke Pak Soib itu ada revisi karena saya harus kirim ke moderator. Di sini saya coba mencari pengertian kurikulum menurut Prof. Nurul Ulfati. Kurikulum merupakan komponen atau instrumen input yang penting dalam satu kesatuan sistem pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum itu bagian terpenting dari pembelajaran. Kita dalam peraturan Halo. Dalam peraturan Dirjen juga di situ diberikan keluasan kepada guru untuk boleh mengembangkan, menambahkan materi dari berbagai sumber, tapi tidak mengubah isi dari atau konten dari pembelajaran itu. Konteks pembelajarannya tidak dirubah, boleh ditambahkan tapi jangan merubah konten pembelajaran. Yang berikut, ekonomi kreatif. Kenapa saya menganggap ini penting untuk kita integrasikan dalam pembelajaran? Saya ambil studi kasus ini SMK. Kenapa penting untuk kita integrasikan dalam pembelajaran? Karena ekonomi kreatif didefinisikan oleh berbagai ilmuwan, salah satunya Hawkins tahun 2002 itu dan menjelaskan ekonomi kreatif merupakan suatu kegiatan penciptaan nilai sebagai hasil dari penyebaran ide. Jadi saya pikir ini penting untuk kita mencoba integrasikan nilai-nilai ke dalam pembelajaran. Muatan-muatan ekonomi kreatif itu kita integrasikan dalam pembelajaran sehingga ini pembelajaran ini menjadi menarik, sehingga output pendidikan itu tidak hanya menjadi bisa diterima kerja di dunia kerja, tapi juga menjadi entrepreneur. Ini nggak ada PowerPoint-nya ya, Bunda Reni nggak jadi share kontennya ya? Dapat ke saya, Bu. Tidak pakai saya untuk PowerPoint-nya, Bu. Oh, nggak pakai ya? Oke, silakan. PowerPoint-nya ada di narasumber. Pindahkan ke saya sementara untuk saya share screen. Oh, ke Pak Soib. Iya, sementara. Sebentar. Soalnya ada yang nanya nggak ada PowerPoint-nya. Sudah saya kirim ke moderator. Iya. Ya, ini tadi sempat kaget karena kok narasumbernya pakai HP. Udah. Silakan. Sudah kelihatan ya? Oh, kelihatan. Oke, monggo. Tinggal next atau tidaknya nanti. Next, Pak, next. Sudah. Next ya. Soalnya pakai laptop suaranya tidak nyampe. Next, Pak, terus, Pak. Baik, saya lanjutkan. Kenapa penting ekonomi kreatif kita integrasikan dalam pembelajaran? Karena dalam Inpres nomor 6 tahun 2009 juga menginstruksikan muatan ekonomi kreatif ini
atau kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas kita integrasikan dalam kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan entrepreneur muda di SMK. Ini saya kenapa bicara SMK? Karena saya kebetulan dalam beberapa waktu belakangan ini saya konsen di SMK untuk meneliti yang berkaitan dengan kreativitas siswa. Dan saya coba memikirkan bagaimana kita mengintegrasikan ide-ide kreatif yang dikembangkan atau dicanangkan oleh pemerintah, kita coba integrasikan dalam pendidikan dengan tujuan untuk membentuk kreativitas siswa. Yang berikut, sedangkan bagaimana cara kita mengintegrasikan itu, tentu sekolah juga perlu membangun kerjasama, kemitraan antara sekolah dengan pihak terkait dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri, sehingga ada link and match antara lulusan sekolah sebagai penyedia tenaga kerja dan dunia usaha atau dunia industri sebagai pihak yang membutuhkan. Tentu harus ada link and match. Kasusnya, dalam pengalaman saya melakukan visitasi akreditasi ke sekolah, kami mencoba, karena dalam instrumen akreditasi juga terdapat poin-poin untuk kita melihat apakah sekolah membangun kerjasama dengan pihak luar, dalam hal ini pihak-pihak yang dapat menampung lulusan outcome dari SMK itu. Ternyata secara administratif ada, tapi pelaksanaannya tidak, sehingga lulusan SMK itu kesannya tidak bisa bekerja di industri atau atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri karena tidak kreatif. Ini masalahnya bukan terletak pada siswa dan juga guru, tapi ini juga tanggung jawab kita semua sebagai pendidik, sebagai stakeholder pendidikan, untuk kita berikan input yang baik kepada pendidikan, dalam hal ini sekolah sebagai pelaksana, untuk bagaimana sekolah bermitra untuk meningkatkan kreativitas siswa. Ada hal-hal positif yang saya temukan di lapangan. Di salah satu contoh, misalkan SMK Negeri 1 Bogor, itu mereka coba kerjasama dengan alumni untuk memberikan motivasi alumni yang memiliki bisnis dalam menggunakan platform digital seperti atau e-commerce untuk melakukan atau menjual produk sendiri. Itu sekolah undang untuk memberikan motivasi dan gambaran bagaimana cara untuk kita mengelola teknologi ini jadi hal yang bermanfaat. Jadi ini juga dikembangkan oleh sekolah, bisa juga melalui alumni atau orang tua murid ataupun masyarakat sebagai pihak yang sangat membutuhkan lulusan SMK itu sendiri. Tadi di awal saya coba singgung menyangkut masalah kenapa penting untuk kita merubah proses pembelajaran atau meningkatkan kualitas pembelajaran dengan membangun link and match. Ini link and match penting, sudah dicanangkan dulu. Mungkin sekolah-sekolah yang lain sudah mengembangkan, tapi sekolah-sekolah kita tidak bisa menjadikan satu sekolah sebagai indikator untuk kita mengukur secara nasional. Pendidikan ini Indonesia sangat luas dengan berbagai macam letak geografis dan budaya, sehingga kita harus cari alternatif-alternatif yang tepat untuk kita kembangkan dalam kegiatan pembelajaran untuk membentuk karakter siswa. Dari data terakhir di Badan Pusat Statistik,
itu mencatat penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia berasal dari lulusan SMK. Itu 14,41%. Saya pikir ini sangat banyak dan juga dikritik oleh The World Economic Forum menyangkut kenapa lulusan penyumbang terbesar pengangguran itu dari SMK, karena memang ini persoalannya bukan terletak pada demand and supply, tapi terletak pada proses input. Dia kritik soal input antara SMK dan SMA itu proses inputnya berbeda, tapi sekarang regulasinya sudah berubah, sudah dibagi sonasi, jadi jadi semua sekolah boleh menerima siswa tanpa melihat dari kompetensi. Ada jalur-jalur mengenai jalur prestasi dan lain sebagainya, itu diatur dalam peraturan, tapi dengan sistem sonasi semua anak bangsa dapat memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah yang bagus. Ini hasilnya kita akan tahu setelah 5-10 tahun ke depan. Jadi proses pendidikan kita tidak bisa hari ini kita lakukan, besok kita mengetahui hasilnya, tidak seperti itu. Satu. Ayo masih. Baik, mungkin slide-nya bisa digeser ke bawah, Pak. Ke struktur kurikulum. Pada struktur kurikulum itu, dalam kurikulum SMK itu sekarang ada dibagi dalam 3 bagian, muatan nasional, muatan lokal, dan yang C di situ saya tekankan pada C3. Bagaimana cara kita mengintegrasikan muatan ekonomi kreatif? Ini sudah disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini pada C3 dalam muatan peminatan kejuruan. Ini kurikulum yang saya angkat di sini adalah kurikulum SMK. Itu pada kompetensi keahlian ini bisa kita integrasikan muatan-muatan ekonomi kreatif untuk membentuk kreativitas siswa, agar bagaimana siswa ini berkarakter, bisa berinovasi. Itu kita akan bentuk dia pada C3 di kurikulum SMK. Mungkin kurikulum SMA, SD, SMP kita bisa integrasikan pada bagian yang sama. Untuk kita melihat muatan materi, peminatan, dan kita mengembangkan karakter anak berdasarkan peminatan dan program keahlian. Saya menganggap ini penting karena dalam nilai-nilai ekonomi kreatif penting untuk kita integrasikan dalam kegiatan pembelajaran, karena akan membangun sikap jujur, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, sikap disiplin, kemampuan untuk bersaing, memiliki daya juang, responsif, ulet, cermat, teliti, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini penting kenapa kita integrasikan untuk kita membentuk siswa, tidak hanya jiwa, tapi kreativitas juga kita bekali, sehingga di dalam kegiatan pembelajaran itu ada nuansa proses pembentukan karakter, ataupun dengan pembentukan karakter nanti dibicarakan pada pemateri berikut, tapi nilai-nilai ini juga ada kaitannya dengan karakter. Nanti sebentar diulas oleh pemateri berikut. Jadi ini nilai-nilai ekonomi kreatif yang coba saya temukan di lapangan hasil studi saya beberapa bulan terakhir ini. Ternyata ini baik. Kenapa perlu seminar ini dilakukan? Agar misalkan guru-guru dari tempat yang guru-guru dari sekolah yang belum melaksanakan hal-hal seperti ini bisa menjadi bahan untuk dikembangkan di sekolah masing-masing.
Bagaimana caranya itu sudah tadi kita bicarakan, tapi pendekatannya bisa melalui pendekatan pembelajaran berbasis masalah, pendekatan pembelajaran yang lain kita gunakan untuk mengintegrasikan muatan ekonomi kreatif. Pak, ini slide-nya bisa ke bawah ya Pak, sedikit. Lagi, terus. Lagi Pak, terus. Lagi Pak. Lagi. Ini sudah lewat tadi ya di sini. Di sini saya berada dalam gambar itu dalam kelas di SMK Negeri 1 Bogor bersama Ibu guru produk kreatif dan kewirausahaan PKK. Proyek pembelajaran yang diberikan guru ini menarik. Dia mengajarkan siswa bagaimana mengubah hal-hal yang berada di sekitar dia untuk menjadi uang. Artinya mereka punya program merubah sampah jadi uang. Hal ini mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan bermitra bersama alumni dan dunia usaha UMKM yang berada di sekitar sekolah untuk membangun kerjasama. Jadi hasil karya siswa itu mereka jual melalui platform misalkan Facebook, WA Group, itu mereka pakai untuk menjual. Saya tanya kenapa tidak menggunakan e-commerce, bilang prosesnya harus ada izin dan sebagainya, membutuhkan dana dan sebagainya. Jadi mereka masih menggunakan platform media sosial untuk menjual karya mereka. Di sini setiap minggu pertemuan masing-masing siswa menyampaikan omsetnya, itu ada duit di situ Bu. Bapak Ibu guru bisa lihat, ini proses pembelajaran. Kita mengajarkan siswa artinya langsung mengerti bagaimana kita mengelola kreativitas ini untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, sehingga nilai tinggi itu bermanfaat bagi siswa itu sendiri. Ini yang dilakukan di SMK Negeri 1 Bogor. Mungkin Bapak Ibu guru bisa melakukan cara yang berbeda atau memiliki cara yang berbeda, nanti kita sharing di akhir pemaparan ini, sehingga kita memperoleh input yang banyak untuk kita bisa berbagi kepada Bapak Ibu guru di luar sana menyangkut bagaimana kita bisa membentuk kreativitas siswa sehingga output pendidikan itu tidak menjadi masalah bagi dunia pendidikan itu sendiri. Yang berikut Pak, slide-nya di sini ada proses rebranding. Kenapa penting dilakukan? Karena dalam persaingan itu yang dibutuhkan kemasan. Kalau kita lihat persaingan di era ekonomi digital hari ini, semua hasil karya mereka sederhana pun dibuat dalam kemasan sehingga memiliki nilai. Ini dilakukan, bagaimana caranya? Ya dilakukan rebranding melalui kerjasama antara kemitraan sekolah dan agar karya kreativitas siswa atau peserta didik tersebut mampu bersaing. Dari sekolah yang saya datangi itu mereka melakukan kerjasama dengan alumni. Misalkan ada yang pada fashion dan lain sebagainya, hasil karya mereka itu dititipkan melalui toko atau melalui brand-brand dari yang alumni mereka, ataupun bisa kerjasama dengan perusahaan. Tapi memang
sekolah dilarang untuk melakukan hal-hal yang tadi kita bicarakan. Tapi dalam hal pembelajaran, kita bisa gunakan dalam skop yang kecil. Karena ini penting untuk kita membentuk karakter. Jadi, anak-anak pada SMK yang saya datangi ini, disampaikan oleh guru bahwa anak-anak ini pola belajarnya sudah berbeda. Dari awalnya guru masuk mengajar menggunakan metode semenarik apapun, anak tetap menggunakan gadgetnya itu untuk kegiatan dengan dunia dia sendiri, misalkan main game dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh ibu guru tadi, ibu guru mata pelajaran PKK tadi, ternyata handphone mereka digunakan pada hal-hal yang positif. Mereka foto barang hasil karya mereka itu mereka upload, mereka jual ke teman, jual ke orang tua, gitu, mereka lakukan. Jadi ini baik untuk kita lakukan sehingga proses pembelajaran ini, karena saya percayalah bahwa semua guru di Indonesia sudah memiliki kompetensi yang memadai sebagai seorang guru. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita juga mencari informasi dari luar untuk memperkaya diri kita sehingga apa yang kita ajarkan atau proses pembelajaran ini bisa lebih menarik. Jadi tujuan integrasi muatan ekonomi kreatif ini kita dapat membentuk siswa, membentuk kecakapan hidup siswa atau yang lebih dikenal dengan life skill siswa itu kita bentuk atau kita memperkuat dengan kegiatan-kegiatan kreatif, tapi kita mempertimbangkan keahlian atau bakat masing-masing siswa. Tentu guru bisa memilah, bisa melakukan pengelompokan ataupun dalam kegiatan individu, guru bisa melakukan penilaian dan hasil evaluasi itu dilaporkan agar mencari solusi bersama antara siswa dan guru. Saya pikir dengan adanya perkembangan teknologi di era sekarang, informasi itu tidak sebatas saja pada guru, siswa juga kadang memiliki informasi jauh lebih banyak daripada siswa. Ini kita sharing antara guru dan siswa sehingga bagaimana menemukan pembelajaran yang tepat bagi kebutuhan siswa itu sendiri. Baik, itu dari saya. Nanti kita diskusikan kembali. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Apa materi yang sudah disampaikan Pak Bambang? Untuk sesi berikutnya, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Pak Bambang tentang materi yang sudah disampaikan Pak Bambang, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Suara saya bisa didengar Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Bisa Bu. Oh iya, iya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau menanyakan ke Pak Bambang selaku pemateri? Yang pertama yaitu tentang transformasi nilai karakter generasi milenial. Bu, Pak Yes sekarang Bu. Saya. Oh, yang pertama ini Pak Yes ya? Oh, Iya Bu. Oh, Pak Yes dulu. Oh iya. Mohon maaf. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tadi saya sudah masuk room mulai sebelum jam 19 tadi. Hanya saja tadi saya belum dimasukkan, Bapak Ibu peserta sudah di off. Jadi saya masuk
ikut yang di off, sehingga saya bersuara tidak bisa masuk gitu. Mohon maaf, nggih. Oh, ini Pak Yes dulu, nggih. Iya, iya, Bu. Oh iya, nggih. Berarti tentang kecakapan hidup dengan Iya, iya. pembelajaran yang bermuatan ekonomi kreatif, nggih. Bagus sekali Bapak Ibu semuanya. Artinya pendidikan karakter itu memang sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk modal dasar bagi siswa, juga bagi mahasiswa yang nantinya bisa diimplementasikan ke masyarakat semuanya, seperti yang sudah digambarkan dengan Pak Yes tadi, bahwasannya sampai bisa menghasilkan produk yang bisa dijual. Sangat-sangat bagus sekali. Monggo Bapak Ibu kesempatan untuk bisa bertanya kepada pemateri. Bunda, nggak paparan baru diskusi dulu. Halo, Halo, Inge. mending paparan satu lagi dulu baru diskusi, Bun. Oh gitu, mohon maaf Bunda Umi, mohon maaf kalau memang seperti itu enggak apa-apa. Tadi siang, tadi pagi, mulai pagi siang itu kita berdiskusi seperti itu, satu seperti itu. Tapi kalau Bunda Umi menghendaki langsung pemateri diskusi belakangan, siap, nggih. Kalau gitu dilanjutkan ke materi berikutnya, nggih, Bunda. Halo, untuk Pak Bambang, sekarang siap untuk ngisi materi berikutnya, yaitu tentang transformasi nilai karakter generasi milenial. Nggih, monggo Pak Bambang. Saya ralat, Bu. Saya Nggih. Gimana? materinya Pak Baharudin. Oh, Saya nggih. penanaman karakter tanpa sanksi. Oh, nggih. Tadi Nggih. penanaman. Oh, nggih, mohon maaf Pak Bambang. Karakter tanpa sanksi. Oh, nggih. Monggo Pak Bambang bisa share screen sendiri. Saya lebih pakai HP. bantuan Oh, HP nggih. saya. HP. Oh, nggih. Nggih, saya share Nggih, screen. saya pakai HP, maka materinya slide-nya minta tolong panitia. Nggih, Oh, leres. nggih. Oh, nggih. Pak Bisa mulai, Bu. Sebentar Pak, materinya biar di-share. Nggih. Pak Soki. Sudah, Bunda. Oh, Sudah nggih. kelihatan tuh. Oh, nggih. Sekarang sudah kelihatan di saya, nggih. Monggo Pak Bambang bisa dimulai. Waktunya 25 menit, nggih Pak Bambang. Nggih, terima Nggih. kasih, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih waktu yang indah yang diberikan ke saya untuk jadi pemateri yang berjudul penanaman karakter tanpa sanksi. Ini saya bawakan untuk yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hebat, serta pahlawan tanpa tanda jasa yang hebat. Memang materi ini sengaja saya buat penanaman karakter tanpa sanksi. Saya temui kebanyakan untuk menumbuhkan karakter-karakter terhadap siswa kita. Karakter-karakter yang akan kita tanamkan kepada siswa, kebanyakan kita ini masih memakai model-model klasik yang lama. Dan anak-anak zaman milenial ini kalau kita didik berdasarkan model-model klasik yang lama, itu malah benda. Itulah sebabnya saya tergerak untuk menanamkan, untuk berbicara penanaman karakter tanpa
sanksi, bahwa penanaman karakter itu bisa diberikan kepada anak-anak tanpa sanksi, tanpa ancaman. Ya. Anak bisa menyadari apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan untuk bekal kehidupannya. Anak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, itu dengan kita mengetuk hati nurani anak berdasarkan nilai-nilai yang akan kita tanamkan sebagai seorang guru. Landasan dari penanaman karakter tanpa sanksi ini saya memakai pada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Ini di dalam slide sudah saya terus next slide-nya. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter hadir dengan pertimbangan bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai potensi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter ini. Keadaan sekarang ini yang boleh dikatakan keadaan dekadensi moral. Anak-anak sudah mulai mencontoh pola-pola kehidupan Barat, pola-pola kehidupan yang tidak sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Sudah mulai melanggar terhadap nilai-nilai Pancasila. Mereka lebih mengenal dengan budaya-budaya Barat. Inilah yang perlu ditanamkan oleh Bapak Ibu Guru. Yang perlu kita mengerti bahwa setiap individu, setiap siswa, anak-anak kita memiliki karakter tersendiri. Karakter dari sekian ratus anak yang kita hadapi, kita ajar, kita didik ini dicerminkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dinyatakan di dalam kehidupan, di dalam kelas, di luar kelas, atau di dalam pergaulan sehari-hari dengan temannya. Dan semua yang dilakukan oleh anak-anak didik kita, baik itu peserta didik maupun mahasiswa, ini merupakan bawaan daripada faktor bawaan dan dari lingkungan di mana dia bertumbuh. Dan sebetulnya pendidikan karakter yang paling dasar itu merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh keluarga, sekolah. Ini punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan anak-anak didik kita. 7 tahun pertama anak didik kita itu, kita berhasil meraih 75% kehidupannya. Jadi di sini yang paling penting adalah orang tua, keluarga, dan sekolah, terutama sekolah dasar. Dari 0 sampai 7 tahun pertama kita menanamkan apa, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak itu selanjutnya. Dan saya berangkat dari PP nomor 87. Halo, Pak Bambang, suaranya hilang. 2017. Ini karena penguatan pendidikan. Jelas, Bu? Halo? Jelas, Bu? Jelas?
Suaranya di Bapak Ibu Jelas, Bu? jelas? Jelas ini. Oh, nggih, sudah. Suaranya Ibu jelas ya. Nah, saya berangkat Nggih. dari Peraturan Presiden Nomor 87 2017 ini. Saya berangkat dari sini karena penguatan pendidikan karakter itu memiliki tujuan. Tujuannya diantaranya yaitu membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik. Ini bangsa kita dihadapkan dengan perubahan yang luar biasa, perubahan yang begitu drastis. Nah, ini kita tanamkan mulai tahun 2020 sehingga kita harapkan pada tahun 2045 generasi-generasi kita sudah merupakan generasi pendidikan karakter yang Pancasilais, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersatu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam NKRI ini. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa di dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan karakter itu merupakan jiwa di dalam institusi pendidikan, di mana peserta didik dilibatkan di dalam proses pelaksanaan karakter peserta didik, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan di keluarga. Mereka mempunyai budaya, yaitu budaya Pancasila, budaya bangsa Indonesia. Budaya Pancasila ini budaya yang tidak bisa digantikan oleh budaya yang lain. Budaya yang merupakan ciri yang terbesar di dalam negara kita, Republik Indonesia. Yang terakhir adalah merevitalisasi dan memperkuat kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Semua terlibat di dalam pendidikan karakter, baik itu sebagai guru, dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, bahkan masyarakat, tokoh-tokoh kampung pun mempunyai peranan, keluarga mempunyai peranan untuk mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Kemudian, saya akan berlanjut kepada ruang lingkup pendidikan karakter. Lingkup pendidikan karakter tadi saya katakan adalah keluarga. Ini merupakan faktor bawaan. Lingkungan mempengaruhi. Lingkungan ini biasanya terdiri dari faktor di mana anak itu hidup. Ini merupakan teori empirisme yang dipelopori oleh John Locke. Ini teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia adalah hasil pengaruh daripada lingkungan. Baik itu hereditas, baik itu lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang anak. Mempengaruhi untuk kita bawa kemana karakter itu. Kemudian, saya akan lanjutkan ke yang keempat, Bu. Pengertian karakter. Pengertian karakter bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Sebelumnya, Bu, itu kelebihan. Bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Itulah karakternya, mencerminkan karakter ini dibentuk dari mana? Dari hereditas, dari pembawaan, dari lingkungan dia dibentuk. Sehingga bagaimana dia bertingkah laku, perilaku yang buruk, ataukah dia sebagai orang yang mempunyai karakter yang nolok, karakter yang ingin, kemudian seorang berkarakter ini didasarkan pada kaitan, termasuk ini adalah agama.
agama yang mempunyai peranan penting di dalam pendidikan karakter. Religius. Seorang yang dikatakan sebagai orang yang beragama, belum tentu dia dikatakan sebagai seorang yang religius. Dia mempunyai agama, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan agama. Dia tidak bisa disebut sebagai orang yang religius. Tetapi kalau dia sebagai orang yang religius, dia pasti melakukan apa yang diajarkan oleh agama. Kemudian kita akan lanjutkan lagi dalam bentuk-bentuk karakter. Ya. Bentuk-bentuk karakter ini, karakter pribadi. Karakter pribadi merupakan karakter individu. Karakter secara koheren, memancarkan hasil olah pikir, olah hati, olah karsa, serta olahraga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas, moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Secara psikologis, individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan 4 bagian yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 bagian A, yaitu olah hati, olah pikir, olahraga, kemudian olah rasa dan karsa. Ini merupakan karakter individual. Kemudian ada lagi karakter cerdas. Karakter publik. Karakter publik yang kedua adalah karakter umum. Ini merupakan karakter sebagaimana yang ditekankan oleh Branson sebagai civil disposition. Civic disposition ini merupakan watak kewarganegaraan mengisyaratkan bahwa karakter publik maupun karakter privat yang penting bagi pemeliharaan dan perkembangan demokrasi konstitusional. Di dalam karakter publik ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal warganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Kemudian yang ketiga, menghormati harkat martabat kemanusiaan tiap individu. Sekarang ini untuk menghormati harkat dan martabat manusia tiap individu sudah pudar. Di mana ada beberapa kejadian guru sudah tidak mempunyai kewibawaan lagi. Guru bersalah digunduli. Kalau maling bersalah hanya diborgol. Ini sudah menjatuhkan harkat dan martabat kehidupan seorang guru. Kemudian yang keempat adalah berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Inilah karakter-karakter publik yang harus ditanamkan kepada peserta didik maupun kepada mahasiswa. Berpartisipasi di dalam urusan kewarganegaraan, mengerti peraturan-peraturan pemerintah. Dalam kondisi saat ini, pemerintah menganjurkan untuk jaga jarak, memakai masker, cuci tangan, meningkatkan imun, menjaga kebersihan. Tetapi sampai di manakah warga kita yang dikatakan civic disposition ini menghargai peraturan-peraturan pemerintah? Apakah kita, anak didik kita, mahasiswa kita sudah berpartisipasi di dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif? Dan di saat inilah kita menanamkan sikap-sikap itu, menanamkan model-model untuk kita mengajarkan, menggerakkan berpartisipasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang terakhir di dalam karakter publik yaitu mengembangkan fungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. Menghargai apa yang diputuskan oleh pemerintah, menghargai apa yang telah diprogramkan pemerintah, ikut serta di dalam keterlibatan setiap warga
dalam peraturan pemerintah. Halo, Yang untuk Bapak Ibu, suaranya bisa didengar suaranya Pak Bambang? Suaranya Pak Bambang putus-putus, Bu Dia. Iya, saya juga gitu. Halo Pak Bambang? Setiap ini Halo Pak Bambang? memiliki Suaranya putus-putus. dalam Masih 5 menit waktunya. Pak, saya hubungi coba Pak. Cerdas kurang aku brilian itu mereka mempunyai prestasi akademik, EQ-nya tinggi, ya, tetapi rendah di dalam kecerdasan emotional intelligence, kemudian kecerdasan adversitas, sehingga menurut Goleman kontribusi EQ paling banyak 20% saja terhadap keberhasilan hidup seseorang. 80% sisanya ditentukan oleh kecerdasan emosi bersama dengan kecerdasan spiritual. Jadi kehidupan spiritual, kehidupan emosi ini ditanamkan oleh guru dan dosen dan orang tua kepada peserta didik, kepada anaknya, kepada peserta didik. Ini sangat penting. Yang keempat adalah karakter baik. Aristoteles mengatakan bahwa the right of right conduct in relation to other person and in relation to oneself, atau kehidupan berperilaku baik penuh kebajikan, yakni berperilaku baik terhadap pihak lain, seperti kepada menghormati Tuhan, menghormati sesama, menghormati alam semesta, bahkan terhadap diri sendiri. Kata Licona menambahkan, menghargai dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu karakter kebajikan, di mana kita bisa mempunyai kondisi kehidupan kita terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap diri kita sendiri. Yang terakhir adalah karakter bangsa. Di dalam karakter bangsa ini kita melihat apa yang diungkapkan oleh Eric Fromm, yaitu mengambil analogi bahwa karakter bangsa itu ada. Karakter bangsa itu ada, tetapi dia mengungkapkan bukan karakter bangsa, dia mengungkapkan karakter sosial. Nah, di sini saya artikan karakter sosial adalah karakter bangsa. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia. Karakter bangsa yang tercermin, yang didasari oleh sila-sila daripada Pancasila. Didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945, di dalam prakteknya kita masuk di dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, menjaga kesatuan NKRI. Ini merupakan karakter bangsa. Kemudian, Kementerian Pendidikan Nasional ini, Kementerian Pendidikan Nasional ini di tahun 2010
bagian B halaman 910 ini mengidentifikasi nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Budaya dan karakter bangsa ini bersumber pada agama, Pancasila, budaya, yaitu budaya bangsa, dan tujuan pendidikan nasional. 18 nilai dalam pendidikan budaya dan karakter ini diantaranya religius. Nanti ini terlalu panjang, saya bacakan aja. Religius, sikap jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, tentang cinta, membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, adalah tanggung jawab. Kita sebagai bangsa yang tidak gemar membaca, sudah membaca itu rasa-rasa. Nah, gitu. Kalau sudah mulai membaca, ini mulai darah. Ini 18 daripada nilai pendidikan budaya dan karakter. Saya teruskan, monggo slide-nya. 3 komponen karakter. Karakter knowing moral, yaitu moral feeling, moral behavior. Ketiga ini merupakan salah satu rangkaian good character consists of knowing the good, doing the good, and doing the good habit of mind, habit of the heart, and habit of action, yaitu karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebajikan, mencintai atau menginginkan kebaikan, melakukan kebaikan. Oleh karena itu, cara membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan 3 aspek ini: moral knowing, moral feeling, moral behavior. Jadi karakter itu terdiri dari atas kebaikan, cinta dan menginginkan kebaikan, kemudian melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan 3 komponen karakter oleh Licona. Saya teruskan lagi. Pendidikan bagi bangsa Indonesia merupakan pendidikan tanpa kekerasan. Karena budaya orang Timur adalah budaya dalam nilai-nilai tradisional. Ini merupakan pokok garis besar, yang menggarisi tema saya, bahwa penanaman pendidikan karakter tanpa sanksi. Kenapa? Karena pribadi bangsa Indonesia sendiri merupakan pribadi yang halus rasa, pribadi yang sopan di dalam tutur kata dan tindakan, pribadi yang mempunyai kehidupan kasih sayang, pribadi yang tertib dan jujur, serta cinta kedamaian. Walaupun sekarang ini terkikis sebagian daripada karakter bangsa kita terhadap arogan-arogan yang terjadi, kita masih mempunyai 85% kehidupan bangsa kita yang mempunyai halus rasa, hidup di dalam kasih sayang, sopan dalam tutur kata, tertib dan jujur, cinta kedamaian. Terus kemudian mengubah metode destruktif menjadi metode konstruktif. Ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam mengubah metode destruktif menjadi metode konstruktif.
kita tidak bisa menghilangkan begitu saja, meniadakan model-model yang telah dimiliki oleh siswa maupun mahasiswa kita. Itu dari dilatar belakangi dari hereditas, dari lingkungan itu. Tetapi kita memakai metode konstruktif di mana kita merupakan memberikan contoh, memberikan pengetahuan sehingga siswa maupun mahasiswa itu bisa melakukan sendiri apa yang dia dapat, apa yang dia ketahui, itu akan dijadikan pengalamannya sendiri. Inilah yang dikatakan metode konstruktif, yang didasarkan pada pengetahuan yang dapat mengubah, yang dapat diambil menjadi pengalamannya sendiri. Kemudian terus, hampir habis ini, keutamaan. Keutamaan, ini merupakan keutamaan interpersonal. Keutamaan interpersonal yaitu berbela rasa, bersatu rasa, kasih, kehendak baik, kejujuran, kemurahan hati, kerendahan hati, kesabaran, kesetiaan, kesopanan, keterbukaan, ketulusan, dan penerimaan. Ini semua sudah di-cover di dalam 18 nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tadi. Dan ini saya kelompokkan menjadi keutamaan interpersonal. Selain itu juga ada keutamaan sosial. Keutamaan sosial yaitu cinta damai, keadilan, kerjasama, kesetaraan, ketaatan, tenggang rasa, tidak memihak. Ini merupakan keutamaan sosial. Yang slide ke-12, mungkin waktunya sudah habis ya. Nilai-nilai pembentuk karakter adalah religius. Tadi sudah saya singgung antara religius dengan agama. Religius itu penting. Agama keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah. Keseluruhan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, tingkah laku manusia yang berbudi luhur, berakhlak karimah. Inilah merupakan penghijauan tahan daripada agama. Sehingga nanti akan terbentuk, akan disebut sebagai manusia yang religius. Manusia yang religius adalah manusia yang melakukan ajaran-ajaran agama. Sehingga kita disebut sebagai sang religius. Jangan sampai kita disebut sebagai sang religius, tetapi kita mencerminkan ketidakadilan, mencerminkan kehidupan yang menyakitkan hati seseorang, mencerminkan kehidupan yang tidak membawa barokah, mau menangnya sendiri. Ini apakah kita patut dikatakan sebagai manusia yang religius? Kita semua bangsa Indonesia manusia yang beragama. Tapi untuk sampai kepada tingkat yang kereligius, kita harus mempunyai kehidupan yang mau mengorbankan diri untuk menjadi sang religius. Penanaman nilai religius sangat maksimal menjadi dasar karakter building. Kehidupan yang religius itulah yang menjadi dasar yang tidak bisa ditawar lagi untuk membentuk karakter kita sebagai karakter bangsa Indonesia. Terima kasih, matur nuwun sangat. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pak Bagus Subambang yang telah menyampaikan materi tentang penanaman karakter tanpa sanksi. Bagus sekali, lengkap, dijabarkan secara detail oleh Pak Bambang, sehingga itu
menambah wawasan dan ilmu untuk kita semuanya. Nggih. Untuk selanjutnya Pak Bambang dilanjutkan ke pemateri selanjutnya Pak Baharudin dulu nggih, Pak Bambang, nanti baru sharing nggih, baru sharing di akhir nanti setelah Pak Baharudin menyampaikan. Pak Baharudinnya Halo. udah ada. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Baharudin Pak Baharudin. Ada. Oh iya, Pak Bu. Sol. Iya Bu, ini masih Tadi cari namanya nih. Umi, tadi WA saya sudah bisa masuk atau belum dinaikkan nggih, Bunda? Ini ada Baharudin, ada 2. Baharudinnya mana ya? Dua-duanya apa kita naikin? Yang B besar itu Bu, yang B besar. Yang B besar. Sebentar ya. Oke. Oh, yang B besar ya. Silakan Pak Baharudin. Ya. Halo, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baharudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa Apakah masuk ya? apakah suara saya kedengaran? Alhamdulillah udah jelas Pak Baharudin. Oh, baik. Nggih. Saya mungkin langsung ya. Nggih, Pak Baharudin, Iya. sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Pak Baharudin sama juga dengan Pak Bagus Subambang, juga dengan Pak Yes Malaikosa, MPD, ketiganya beliau ini adalah sama-sama sedang menempuh S3 di Universitas Malang. Alhamdulillah beliaunya sudah dikatakan sudah selesai, namun tinggal pengukuhan istilahnya, karena beliaunya harus istilahnya kalau untuk memaparkan kesimpulan dari disertasinya lewat online, beliaunya kurang mantap, tidak ada kesan tersendiri. Insya Allah beliaunya bulan depan sudah dikukuhkan untuk S3-nya, alhamdulillah. Untuk pemateri yang ketiga, yaitu Pak Baharudin akan menyampaikan materi yang temanya pendidikan karakter, subtemanya transformasi nilai karakter generasi milenial. Alhamdulillah, kita simak apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Baharudin. Monggo waktu saya berikan